Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Farida dengan 3 digit NIM terakhir 084, Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023, kelas B. Pada kesempatan kali ini, pada minggu keempat, saya akan menjelaskan mengenai materi N-effectors manipulators berupa grippers, vacuum N-effectors, dan rotational motorized N-effector. Oke, pertama-tama kita harus mengenal dulu apa itu robot manipulator. Jadi, robot manipulator ini merupakan robot yang bentuknya lengan seperti lengan manusia yang berfungsi untuk membantu manusia juga. Nah, robot ini biasanya digunakan untuk memindahkan dan mengangkat barang yang berat dan berskala besar, lalu dengan kecepatan dan ketepatan yang akurat juga. Nah, lengan robot ini biasanya terdiri atas bahu, persendian, dan tangan. Bagian tangan robot biasanya disebut lengan manipulator, merupakan sistem gerak yang berfungsi untuk manipulasi, seperti memegang, mengambil, mengangkat, memindahkan, dan mengolah objek. Untuk mengambil barang, biasanya tangan robot dilengkapi dengan gripper atau pemegang yang berupa jari-jari. Lengan robot juga didesain sesuai gerakan yang dibutuhkan. Lalu juga ada pengontrol yang dibuat dengan potensiometer untuk persendian. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian apa itu N-effectors manipulator. Jadi, N-effectors ini merupakan suatu komponen pada lengan robot yang mempunyai fungsi mencengkram suatu objek tertentu untuk dipegang atau dipindahkan. Nah, sedangkan manipulator merupakan sistem mekanik yang menampilkan pergerakan dari sebuah robot. Sistem mekanik ini terdiri dari susunan link atau rangka dan join, yaitu engsel, yang mampu menghasilkan gerakan yang terkontrol sebagai rangkaian umpan balik terbuka maupun rangkaian umpan balik tertutup yang dihubungkan dengan sendi-sendi dan dapat melakukan gerakan-gerakan secara bebas. Nah, di sini terdapat berupa join atau sendi, yakni penghubung antara link yang bisa menentukan pergerakan. Dan link merupakan bagian kerangka yang kaku yang dapat berhubungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis N-effectors manipulators. Jadi, apa sih jenis-jenis dari N-effectors ini? Yaitu yang pertama terdapat grippers. Grippers atau penjepit merupakan jenis N-effector yang paling umum digunakan. Jadi banyak industri-industri yang menggunakan jenis N-effectors grippers ini pada manipulator robot. Grippers dirancang untuk menggenggam dan memindahkan objek dengan berbagai bentuk dan ukuran. Nah, grippers sendiri ini juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama, parallel grippers, angular grippers, 3-finger grippers, vacuum grippers, magnetic grippers, adaptive grippers, dan yang terakhir mechanical grippers dengan sensor. Oke, masuk ke jenis N-effectors manipulators yang kedua, yaitu vacuum N-effectors. Apa sih itu vacuum N-effectors? Merupakan jenis N-effector pada robot manipulator yang menggunakan prinsip tekanan negatif atau vakum untuk menggenggam dan memindahkan objek. Sistem ini memanfaatkan perbedaan tekanan udara untuk menciptakan gaya isap yang dapat mengangkat benda. Jadi perbedaannya yang tadi itu menggunakan grip atau genggam, yang ini menggunakan vakum atau menciptakan gaya isap. Nah, adapun cara kerja dari vacuum N-effectors ini merupakan yaitu udara dihisap dari ruang antara suction cup atau kita bisa sebut pengisap dan permukaan objek. Nah, lalu tekanan atmosfer di luar sistem mendorong objek ke pengisap. Lalu yang terakhir, gaya isap ini memungkinkan robot untuk mengangkat dan memindahkan objek. Nah, jenis-jenis grippers yang tadi juga kita bisa memilih jenis gripper yang tepat bergantung pada beberapa faktor. Misalnya yaitu termasuk karakteristik objek yang akan dipegang seperti bentuk, ukuran, berat, material, itu dipertimbangkan juga kita menggunakan jenis gripper apa. Terus yang kedua juga lingkungan operasi, apakah dia bersih, apakah dia kotor, basah atau kering. Nah,
Lalu yang ketiga itu ada kecepatan dan presisi yang dibutuhkan. Dan yang keempat, biaya dan kompleksitas sistem. Lalu selanjutnya ada pun komponen utama dari vacuum and effectors ini. Yang pertama yaitu suction cup atau kita bisa sebut tadi itu si pengisap. Nah, biasanya terbuat dari karet atau silikon yang fleksibel untuk membentuk segel dengan permukaan objek. Nah, yang kedua ini ada vacuum generator, merupakan pompa vakum atau ejector yang menciptakan tekanan negatif. Lalu yang ketiga ada sistem pengontrol, yaitu mengatur aliran udara dan tingkat vakum. Dan yang keempat ada sensor untuk memantau level vakum dan mendeteksi keberadaan objek. Nah, yang terakhir atau jenis end effectors yang ketiga yaitu rational motorized end effectors. Apa sih rational motorized end effectors ini? Merupakan jenis end effector pada robot manipulator yang memanfaatkan motor yang dapat berputar atau rotasi untuk melakukan berbagai fungsi. Nah, end effector jenis ini dirancang untuk memberikan gerakan putar yang terkontrol pada ujung lengan robot. Jadi, yang pertama tadi grip, yaitu genggam, yang kedua vakum, yang ketiga rotasi. Nah, adapun karakteristik utamanya nih dari si rational motorized end effectors. Yang pertama, dilengkapi dengan motor yang dapat berputar pada satu atau beberapa sumbu, lalu memberikan gerakan rotasi yang presisi dan terkontrol, lalu kecepatan dan torsi rotasi dapat diatur sesuai kebutuhan, lalu yang terakhir terintegrasi dengan sistem kontrol robot utama. Nah, rotational motorized end effectors ini juga memiliki jenis, yaitu yang pertama ada single axis rotational end effectors, multi axis rotational end effectors, race type end effector, tool spindle end effector, inspection end effector, dan material handling end effector. Oke, kita dapat simpulkan end effectors merupakan komponen vital pada sistem robotika yang berfungsi sebagai tangan robot untuk berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ada beberapa jenis pada end effectors ini, yaitu yang pertama ada grippers, di mana mencakup paralel, angular, trifingers, vakum, magnetik, dan adaptif. Yang kedua ada vacuum and effectors, di mana vacuum and effectors memanfaatkan tekanan negatif untuk mengangkat objek dan sangat efektif pada permukaan yang halus dan datar. Lalu yang ketiga ada rotational motorized end effectors, di mana memberikan kemampuan rotasi atau berputar yang presisi pada robot. Lalu juga ini dapat diaplikasikan dalam pemesinan, perakitan, inspeksi, dan penanganan material. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai end effectors manipulators berupa grip, vacuum end effectors, dan rotational motorized end effectors dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.